Maaf, Mas siapa ya? Saya pacaran Dira. Dira di dalam kan? Hai Beb. Hai cantik. Udah yuk duduk dulu. Kenapa sih diem aja? Bikinin minum lah buat cowok gue. Udah cepetan. Sebentar saya ambilin. Siapa tuh? Dia salah pembantu baru gue. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Kamu keluar dari sini sekarang dan jauhin Dira. Hei, lo itu cuma membantu di sini. Punya hak apa lo ngatur-ngatur gua? Saya ibunya Dira. Saya nggak akan biarin kamu macem-macem sama anak saya. Ya dia istri baru bokap gue. Tapi ya gue nggak pernah ya nganggap dia sebagai nyokap gue. Kamu nganggap saya sebagai ibu kamu, saya terima. Tapi saya yang bertanggung jawab sama ayah kamu kalau kamu ada apa-apa, Dira. Dan sekarang, kamu keluar dari sini sekarang. Tahan nggak? Keluar. Cepet lepasin. Kamu tuh nggak berhak yang ngatur-ngatur aku. Kamu bukan ibu aku. Ribet banget sih Bu Tiri lo. Nah, sekarang kita putus. Maksud kamu apa, Rey? Aku tuh udah sayang banget sama kamu. Gue gak suka cewek ribet. Apalagi Bu Tiri lo. Ah udahlah. Rey. Dira. Lepasin. Ini semua gara-gara kamu ya? Rey jadi mutusin aku. Sadar, Dira, sadar. Dia tuh gak pantas buat kamu. Halah, emang kamu tahu apa soal dia? Kamu gak tahu apa-apa kan? Jangan sok jadi ibu aku. Benci sama kamu. Dia mau kemana, Dira? Saya ngelihat Dira sama pacarnya udah kelewat batas, Mbak. Cara mereka pacaran di mata saya itu udah gak pantas. Yang Mbak lakukan dengan cara menegur itu sudah benar, Mbak. Seharusnya Dira malah berterima kasih. Karena Mbak sudah mengingatkan dia. Ini kan semua datangnya dari rasa sayang. Mbak ingin melindungi anak sambung Mbak. Dia seorang perempuan loh. Mbak menjaga kehormatannya dari kemungkinan tindakan yang tidak senonoh dari pacarnya sendiri. Tapi kenyataannya nggak begitu. Dira malah makin benci sama saya. Dia ngerasa saya udah ikut campur urusan pribadinya. Lalu setelah itu bagaimana Mbak? Apakah kejadian ini justru membuat hubungan kalian makin memburuk? Iya. Bahkan dia ngadu ke Mbak Mira. Katanya saya penyebab dia putus sama pacarnya. Udah ngerasa sok penting ya kamu? Baru juga numpang di sini, kamu udah berani atur-atur Dira. Kamu pikir siapa? Iya. Dulu aja ibu nggak pernah tuh ngatur-ngatur aku buat pacaran. Saya nggak pernah larang kamu pacaran, Dira. Tapi harusnya kamu tahu batas. Yang saya lihat tadi itu berlebihan, Dira. Alah, so suci kamu. Nah waktu kamu pacaran nggak gitu juga. Hah? Jangan-jangan waktu kamu pacaran emang udah gak perawan ya? Jaga mulutnya ya, Mbak. Aja ya kamu. Anjani, lepasin tante.
Astaga Mbak, Mbak sampai pingsan dipukul sama benda tumpul oleh Dira. Iya, saya nggak nyangka Dira sampai segitunya sama saya. Terus reaksi suami bagaimana Mbak ketika dia melihat kondisi kamu seperti itu? Pastinya Mas Arya sangat khawatir. Bingung lihat saya tiba-tiba tergeletak tak sadarkan diri. Tapi kamu nggak cerita sama dia? Enggak, Mbak. Saya nggak bilang apa-apa. Alhamdulillah, Anjani kamu sudah sadar juga. Ya Allah, aku khawatir banget. Jani udah baikan. Padahal kami tadi panik banget loh pas lihat Jani pingsan. Iya ya, makanya aku langsung telepon ayah, soalnya aku khawatir banget. Lain kali jangan terlalu maksa bersihin rumah ya. Aku kan sudah bilang jangan terlalu diforsir. Lihat sendiri kan, kamu terpeleset waktu ngepel dan jatuh pingsan. Padahal tadi aku udah bilangin Jani lo supaya nggak ngepel. Kan lantainya udah aku pel. Tapi nggak tahu kenapa dipel sama Jani lagi. Kayaknya Jani emang nggak suka deh kalau aku bantu-bantu bersihin rumah. Kamu kenapa sayang? Gak apa-apa mas, Kita ke rumah sakit sekarang ya? gak usah mas. Aku cuma pengen istirahat. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kamu istirahat total ya. Ibu kamu sedang sakit. Ayah harap kamu bisa bantu jagain dia ya. Anjani memang bukan ibu kamu. Umurnya juga gak beda jauh sama kamu. Tapi dia istri ayah. Dia juga sayang sama kamu. Setidaknya kamu hargai itu ya. Iya ya. Sebenarnya saya yakin, Mbak. Yakin banget kalau Dira itu bisa nerima saya sebagai ibunya. Tapi itu juga yang bikin Mbak Mira ketakutan.